Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada dan boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan-Mu dan perlindungan yang daripada Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami saat pagi ini, sehingga kami dapat memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam hidup selalu memiliki hubungan yang erat dengan yang namanya masalah, kesukaran atau penderitaan. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, Musa menuliskan bahwa kebanggaan dari kehidupan yang panjang adalah kesukaran dan penderitaan. Sehingga muncul perkataan yang cukup populer dari orang-orang dunia ini, saudara. Mereka berkata, hidup ini penuh dengan masalah. Kalau tidak mau menghadapi masalah, jangan hidup. Itulah yang dikatakan orang dunia pada umumnya, saudara. Ayat yang menjadi pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini berbicara mengenai pencobaan, yang artinya dalam bahasa Yunani adalah untuk membuktikan melalui uji coba. Dari sini kita bisa mengambil definisi bebas dari pencobaan sebagai berikut, saudara. Pencobaan adalah tantangan dalam kehidupan, dapat berupa pergumulan atau persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita dengan tujuan untuk membuktikan kualitas kita. Contoh konkretnya adalah seperti pada kasus Ayub. Mungkin kita sempat berpikir, kok Tuhan tega? Si Ayub mengalami pencobaan sampai habis-habisan, seperti itu dan sebagainya. Tapi coba lihat apa dampak dan hasil dari pencobaan yang Ayub alami, saudara. Dampak yang pertama adalah Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah untuk membuktikan kepada iblis bahwa untuk menjatuhkan satu orang saleh yang belum mengenal Tuhan secara pribadi saja, dia tidak sanggup. Apalagi menjatuhkan orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Luar biasa, saudara. Dari kisah Ayub ini, kita belajar bahwa yang penting bukanlah pencobaannya, tetapi bagaimana kita merespon saat kita menghadapi pencobaan. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar 3 respon yang benar di dalam menghadapi pencobaan, saudara. Yang pertama adalah sadarilah bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah bahwa kita selalu berpikir bahwa pencobaan yang kita sedang alami adalah pencobaan yang paling susah di muka bumi ini.
Dan tidak ada orang yang mengalami pencobaan seperti yang kita alami. Padahal, sesungguhnya pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, saudara. Yang kedua adalah sadarilah bahwa Allah setia pada janjinya. Janji yang mana? Janji bahwa Dia tidak akan membiarkan atau mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di dalam menghadapi pencobaan yang menurut kita sangat berat, tidak jarang kita mengeluh dan kecewa kepada Tuhan. Padahal, kalau kita sadar, Tuhanlah pencipta kita. Tuhanlah yang mengasihi kita. Dia yang paling tahu batasan kekuatan maksimum kita. Hanya kita saja yang tidak menyadari seberapa kekuatan kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan izinkan pencobaan yang berat terjadi, agar kita sadar betapa besarnya kekuatan yang Tuhan berikan pada kita dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Dan yang ketiga, saudara, sadarilah dalam setiap pencobaan selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Saudaraku, inilah anugerah yang luar biasa bagi kita orang percaya pada Yesus Kristus. Dengan mengizinkan pencobaan terjadi, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan kita. Itulah sebabnya Dia memberikan jalan keluar untuk kita dalam setiap pencobaan. Untuk itu, di dalam menghadapi pencobaan, fokus kita harus pada Tuhan Yesus, saudara, bukan pada pencobaannya. Ketika kita fokus pada pencobaannya, mata kita akan menjadi gelap dan tidak dapat melihat jalan keluar yang telah Tuhan sediakan. Sebaliknya, apabila kita fokus pada Tuhan Yesus, mata kita akan dengan sangat jelas melihat jalan keluar yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat pagi yang indah ini. Tuhan, ajar kami untuk memiliki respon yang benar saat menghadapi pencobaan di dalam dunia ini. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan yang selalu ada bagi kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Ajar kami mengerti bahwa segala pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kami. Teguhkan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan negara kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Sungguh kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, menyertai kita sepanjang hari setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.